Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video ketiga ya tentang segmentasi pasar. Tadi kita sudah tahu manfaat segmentasi pasar itu apa. Di video kedua kita membahas syarat-syarat sebuah segmentasi pasar itu apa. Nah, nomor 4 ini adalah kategori-kategori dalam sebuah segmentasi pasar. Kategori ini akan menjadi kunci buat teman-teman untuk bertindak atau mengaplikasikannya di dalam sebuah usaha masing-masing seperti itu. Nah, 4 kategori ini, segmentasi pasar ini diantaranya yang pertama adalah geografi ya. Jadi teman-teman ketika membuat sebuah market, ketika membentuk sebuah market ya, ini dinamakan segmentasi market atau segmentasi pasar. Teman-teman bidik terlebih dahulu mau bidik di kota mana, di daerah mana gitu. Nah, memang misalnya kalau kita jualan kerupuk, semua orang Indonesia suka kerupuk Mas Nova. Oke. Semua orang Indonesia suka kerupuk, tapi apakah budget marketing kita bisa menjangkau di seluruh Indonesia gitu? Nah, langkah baiknya disesuaikan dengan budget. Kalau memang budget kita minim, kita sesuaikan geografi atau tempatnya satu tempat dulu deh gitu. Kita fokusin satu tempat dulu, ketika udah selesai baru pindah ke tempat yang lain gitu. Nah, tempat ini sesuaikan yang bisa dijangkau dengan mudah tadi ya, dapat dijangkau syaratnya. Nah, sesuaikan dengan penjangkauan yang termudah yang tidak membutuhkan budget lebih gitu. Bisa juga di kota tempat teman-teman tinggal. Teman-teman tinggal di Samarinda, boleh misalnya produknya saya bidik di Samarinda dulu deh gitu, secara geografik gitu ya. Intinya kategori yang pertama adalah secara geografik ini berdasarkan lokasi atau letaknya. Yang kedua, demografi ya. Demografi ini bisa beberapa macam, dari usia ya, terus jenis kelamin, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan ya, dan lain-lain. Contohnya status, misalnya status perkawinan, terus misalnya pekerjaan juga bisa, itu masuk ke demografi. Nah, teman-teman, minimal ada 4 lah di dalam sebuah demografi ya, dari usia, jenis kelamin, tingkat ekonomi, atau tingkat pendidikan. Ternyata secara dirilis atau jelaskan, ternyata produk saya ini bisa diminati semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, ya sudah nggak apa-apa, jadi bisa dimaklumi. Tapi yang nggak bisa dimaklumi adalah produk saya ini bisa dikonsumsi oleh semua umur. Nah, ini yang harus mungkin sedikit direvisi. Karena kalau semua umur dan semua kalangan dalam satu kota teman-teman bidik ya, budget marketingnya berapa gitu. Jadi kita bisa fokus dulu nih di usia berapa dulu ya. Kalau jenis kelaminnya bisa perempuan dan laki-laki ya sudah nggak apa-apa, bisa dua-duanya. Terus tingkat ekonominya dari atas, menengah, bawah. Nah, itu di ini nih kita kondisikannya. Kemarin sebelumnya kita belajar tentang ide bisnis, harusnya teman-teman sudah tahu ya. Kalau belum tahu silahkan dicek di deskripsi, mungkin ya ada link saya tautkan tentang ide bisnis untuk mengetahui kira-kira bisnis kita ini dasarnya ke atas, menengah, atau bawah gitu. Antara misalnya harga, kualitas, dan pelayanan. Nah, 3 hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat ekonomi dalam segmentasi pasar. Terus tingkat pendidikan ini biasanya juga berpengaruh di pekerjaan juga ya, juga bisa diaplikasikan. Kalau misalnya semua pendidikan ya minimal SD sampai SMA itu bisa dianggap satu kategori gitu. Kalau S1 ke atas biasanya treatmentnya khusus. Biasanya seperti itu juga, atau ada juga yang bisa digabung. Yang nggak bisa digabung oleh semua ini di usia ya. Usia itu nggak boleh disemua-ratakan dari 0 sampai 36 gitu. Kita jualan kerupuk, masa bayi baru lahir bisa makan kerupuk gitu. Terus teman-teman kadang-kadang ada yang terkecoh kalau kita membuat segmentasi ya. Ketika kita mau jual baju bayi, segmentasinya bukan bayi ya. Jadi segmentasi ini adalah yang punya hak dan keputusan untuk membeli. Jadi ketika kita jual baju bayi, berarti segmentasinya adalah ibu-ibu rumah tangga yang punya anak kecil, bukan bayinya ya. Karena ibu-ibu rumah tangga tadi lah yang membelikan baju untuk anaknya, seperti itu. Nah, itu contoh segmentasinya seperti itu secara demografi. Baik, selanjutnya adalah secara psikografi ya. Secara psikografi ini ada 3 sebenarnya teman-teman, dari kelas sosial, terus lifestyle,
dan kepribadian. Intinya sih gaya hidup sih grafik ini ya. Jadi lifestyle-nya atau gayanya seperti apa, kelas sosialnya itu juga sebenarnya termasuk dari siografi, terus kepribadiannya. Nah, terus tingkah laku atau behavior ini biasanya lebih ke hobi ya, kebiasaannya seperti apa, mencari manfaatnya seperti apa, dan loyalitas produk. Biasanya dia loyal dengan produk apa sih sebenarnya, loyalnya dengan brand seperti apa dan lain-lain. Nah, ini ada beberapa tahapan untuk teman-teman yang baru belajar tentang segmentasi pasar. Yang pertama adalah tahap survei. Silakan teman-teman survei dulu, kira-kira mau bidik di mana gitu. Setelah survei terus dianalisa berapa jumlahnya ya, dapat diukur. Ingat, dapat diukur syarat pertama. Terus tahap pembentukan. Pembentukan itu sudah masuk teknik marketing yang edukasi pasar, terus pemanas-manasi pasar ya, bisa promo dan lain-lain. Itu sudah tahap pembentukan. Oke, contoh di sini ya teman-teman. Contohnya di sini ada mobil ya, mobil Toyota Avanza ya di gambarnya. Nah, kalau produknya kayak seperti Toyota Avanza ini, mungkin ini ya, saya geser dulu. Oke, produknya seperti Toyota Avanza ini, targetnya contohnya dari sisi geografi itu adalah daerah perkotaan, ya. Terus dari jenis kelamin kebanyakan adalah pria, ya. Kebanyakan yang pakai Avanza ini pria yang beli. Dari sisi usia adalah usia pekerja, ya, usia produktif, umur 25 sampai 35 tahun, dan pekerjaan itu seorang karyawan. Penghasilannya 10 sampai 15 juta. Ini bisa berkurang di antara 7 juta sampai 15 jutaan, biasanya seperti itu. Perilaku ini lebih ke orang-orang yang hemat ya, pekerja keras, family oriented ya, berorientasi keluarga, karena mobil ini cocok untuk keluarga ya, bisa untuk keluarga besar. Terus dari kelasnya, kelas menengah seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang lain. Nah, mobil Ferrari misalnya kan, sama-sama daerah perkotaan ya, dari sisi geografi daerah perkotaan juga Ferrari. Jenis kelaminnya sama pria, usianya ya biasanya kebanyakan kalau Ferrari ini adalah usia-usia 35 sampai 45. Ada juga yang masih usia muda, tapi usia muda itu bukan mempunyai hak atau keputusan untuk membeli, yang membeli kan masih orang tuanya ya. Nah itu. Terus biasanya pekerjaannya itu pengusaha ya. Pekerjaannya biasanya pengusaha, pekerjaannya pengusaha, terus penghasilan 50 sampai 100 juta biasanya, karena ini mobilnya mahal ya. Terus perilaku senang kemewahan, suka pamer dan butuh pengakuan, ini biasanya kelas atas. Bayangkan mobil ini hanya untuk 2 orang saja maksimal ini satu mobil ya, dibandingkan dengan mobil Avanza ya, kalah jauh. Harganya pun juga malah mahal Ferrari gitu. Secara fungsional mungkin dari sisi fungsional untuk family orientednya ya bagusnya Avanza, cuman goalnya berbeda teman-teman. Saya bisa lihat dari perilakunya ya. Avanza ini hanya untuk orang yang hemat, pekerja keras, dan family oriented gitu, family. Tapi kalau Ferrari gitu ya, goalnya atau tujuannya adalah perilakunya yang senang kemewahan ya, suka pamer dan butuh pengakuan gitu. Nah itu perbedaannya. Jadi hanya ada 4 teman-teman untuk membuat segmentasi pasar ya. Saya ulangi, dari segi geografinya seperti apa tempatnya ya, demografinya, psikografinya, dan terakhir adalah tingkah laku atau behavior. Dan contoh-contohnya tadi sudah saya jelaskan tentang mobil Avanza dan mobil Ferrari. Nah teman-teman, sebenarnya ada lagi satu kanvas yang bisa kita praktekkan ya, namanya kanvas segmentasi ya. Nah ini kanvas ini kita bisa gambarkan atau bisa susun. Ini ya kanvas untuk menyusun segmentasi kita. Ini mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Contohnya bisa seperti ini ya. Nah ini contoh yang sudah saya ajarin untuk segmentasi kanvas. Oke, cukup videonya ya. Nanti kita akan bahas tentang
market segmentasinya pakai Canva. Sebenarnya sama empat kategori tadi ya, empat kategori tadi, cuman ini untuk acuan saja, jadi tinggal buat acuan dan ada tambahan di tengahnya seperti itu. Mungkin itu teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.